Udah semua siap ya? Kita mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Kawan-kawan media yang saya hormati dan saya banggakan, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya hadir siang hari ini untuk kami ajak berkomunikasi dalam rangka jumpa pers menyikapi berbagai peristiwa yang berkenaan dengan kepariwisataan di Bali belakangan ini. Saya hadir bersama Bapak Kapolda, Bapak yang mewakili dari Kanwilkumham, kemudian juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bapak Trisno Nugroho, dan Dinas Pariwisata serta Satpol PP Provinsi Bali. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan maraknya berbagai kejadian yang tidak mengenakan dan mencoreng nama Bali. Adapun hal-hal yang ingin saya sampaikan yaitu yang pertama, semakin maraknya perilaku wisatawan mancanegara di Bali yang melakukan tindakan tidak pantas dan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin visa, seperti yaitu tidak memakai busana yang sopan, yang wajar dan pantas pada saat berkunjung ke tempat suci, daya tarik wisata, tempat umum, dan selama melakukan aktivitas di Bali. Kemudian juga berkelakuan yang tidak sopan di tempat suci, kawasan wisata, restoran, tempat perbelanjaan, jalan raya, dan tempat umum lainnya. Juga ada yang bekerja dan atau melakukan kegiatan bisnis tanpa memiliki dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. Kemudian yang kedua, adanya pemberitaan terkait dengan kripto sebagai alat transaksi pembayaran di hotel, restoran, destinasi wisata, pusat perbelanjaan, dan tempat lainnya. Hal ini perlu saya sampaikan, kita memiliki acuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun juga oleh Bank Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Ada sanksi bahwa penggunaan mata uang selain rupiah dan alat pembayaran lain dalam transaksi pembayaran akan dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Ada sanksi yaitu setiap orang yang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing tanpa izin dari Bank Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 22 miliar rupiah. Kemudian ada peraturan Bank Indonesia nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan uang rupiah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ada sanksi yaitu pelanggaran kewajiban penggunaan rupiah akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, kewajiban membayar denda, dan larangan ikut dalam lalu lintas pembayaran. Juga ada peraturan anggota Dewan Gubernur Dewan Gubernur Bank Indonesia nomor 24/1/PADG/2022 tentang perubahan kedua atas peraturan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia nomor 21/18/PADG/2019 tentang implementasi standar nasional Quick Response Code
untuk pembayaran. Ada sanksinya, yaitu pengenaan sanksi atas pelanggaran penggunaan QR Code non-standar untuk transaksi pembayaran sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai GPN, penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, dan uang elektronik. 3. Masyarakat Bali yang melakukan usaha dan tidak bernaung di bawah badan usaha atau asosiasi penyewa transportasi dilarang menyewakan kendaraan roda 2 kepada wisatawan mancanegara. 4. Masyarakat Bali dilarang memfasilitasi wisatawan mancanegara yang melakukan aktivitas tidak sesuai dengan izin visa atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, wisatawan mancanegara yang berperilaku tidak pantas, melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin visa, memakai kripto sebagai alat transaksi pembayaran, serta melanggar ketentuan lainnya akan ditindak dengan tegas sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu dideportasi, dikenakan sanksi administrasi, hukuman pidana, penutupan tempat usaha, dan sanksi keras lainnya. 6. Masyarakat Bali berkewajiban melaporkan perilaku wisatawan mancanegara yang tidak pantas dan melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin visa kepada kepolisian setempat, imigrasi, Satpol PP, Pecalang, dan Dinas Pariwisata. Jadi kepolisian yang terdekat, misalnya ke Polsek, ke Polres, bahkan bisa langsung ke Polda Bali. Pelaku usaha jasa pariwisata dan seluruh komponen masyarakat Bali agar secara bersama-sama dan bersungguh-sungguh menjaga nama baik dan citra pariwisata Bali dalam rangka mewujudkan pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Kawan-kawan media sekalian yang saya hormati, itulah beberapa poin yang perlu saya sampaikan hari ini sebagai komitmen pemerintah Provinsi Bali bersama Bapak Kapolda, Bapak Kanwil Kumham, dan Kepala Bank Indonesia Provinsi Bali dalam menyikapi berbagai perilaku wisatawan mancanegara yang menurut saya sudah di luar kewajaran, yang harus kita sikapi bersama-sama, bahwa ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tidak hanya menjadi tugas kepolisian, tidak hanya menjadi tugas Bank Indonesia, tidak hanya menjadi tugas Kanwil Kumham Provinsi Bali, tapi menjadi bagian tanggung jawab kita bersama untuk menjaga nama baik Bali dan menjaga citra pariwisata Bali agar tetap bisa survive berkelanjutan di masa yang akan datang. Jangan berikan toleransi, apalagi fasilitasi terhadap wisatawan mancanegara yang melakukan perilaku tidak baik di Provinsi Bali ini serta tidak menghormati hukum yang berlaku di negara Indonesia. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Saya mohon pada kawan-kawan agar berita ini ditulis dengan jelas, dengan tegas, tidak dibelokkan, tapi apa adanya supaya dapat dipahami, dan mohon juga disebarluaskan kepada semua pihak melalui jaringan media yang dimiliki, sehingga seluruh masyarakat dunia dari berbagai negara itu mengetahui bagaimana kami merespon dan memperlakukan kebijakan dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Bali. Bali yang kita cintai bersama harus kita jaga secara bersama-sama. Saya kira itu. Terima kasih.